Assalamualaikum, selamat pagi, salam kemerdekaan, hidup Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya mulai lagi melakukan penjelasan-penjelasan atau daripada pembelajaran sejarah Indonesia. Kami dari Indonesia Financial Public Watch Institution atau Institusi Pengawas Keuangan Publik. Ya, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari sejarah Indonesia, yaitu kemarin kita sudah bahas bagaimana sejarah Indonesia itu mulai dari periode pra-sejarah, yaitu kerajaan-kerajaan di Indonesia yang sempat menguasai sampai jauh, ya, sampai negara-negara Afrika bahkan sempat. Kemudian ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram dan sebagainya, sehingga akhirnya hancur kerajaan tersebut menjadi kesultanan. Lalu di sejarah yang pertama itu lalu kesultanan-kesultanan tersebut lalu datanglah penjajahan dari Eropa Barat sana, mulai dari Portugis, lalu Inggris juga sempat, dan akhir Belanda hingga sampai 350 tahun. Dan perjuangan-perjuangan daripada wilayah-wilayah kesultanan jadi belum bersatu waktu itu, sehingga saya hanya ingatkan lagi ini ya kemarin, lalu akhirnya bersatu setelah menyadari dibentuklah kesepakatan bersama dengan adanya Sumpah Pemuda dengan organisasi-organisasi, dan sampai akhirnya bersatu, bersepakat ingin menjadikan Indonesia dengan Sumpah Pemudanya, yaitu berbangsa satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia. Lalu perjuangan menjadi satu kesatuan, dan akhirnya Belanda dengan Perang Dunia Kedua, negeri Belanda habis diporak-porandakan oleh Jerman. Lalu banyak yang kembali ke negaranya, dan setelah itu Jepang menguasai Indonesia 3,5 tahun dalam rangka membangun kekuatan negara Asia Raya. Namun akhirnya Jepang dibom di dua daerah yaitu Nagasaki dan Hiroshima, sehingga walaupun Jepang sempat menyiapkan bangsa kita untuk kemerdekaan, dan akhirnya pemuda-pemuda kita dengan beraninya pada tanggal 17 Agustus memerdekakan negeri kita. Ini sejarah bahwa dulu rakyat kita itu berjuang dengan bambu runcing, seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bagian pembelajaran dan mengingatkan kembali terutama kepada generasi yang sekarang ini, yang mungkin banyak yang tidak menyadari. Nah, setelah kemerdekaan, maka untuk periode ini berlanjut setelah masa kemerdekaan. Kami coba akan memberikan pengetahuan umum ini kepada seluruh masyarakat, terutama untuk mengingatkan kembali, apalagi untuk masa pemuda, bahwa negeri ini diperjuangkan sangat luar biasa. Setelah selesai kemerdekaan, tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara sekalian. Baiklah, maka kita mulai masuk kepada penjelasan selanjutnya. Baiklah,
Sebelum kita mulai, kami ingatkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air bahwa program pembelajaran ini adalah sebuah program dari sebuah institusi yang secara formil belum terbentuk resmi, tetapi baru sebuah ide, dan saya sebagai pemrakasa dan yang membuat ide ini dan serta membuat pelajaran ini mengajak semua pihak untuk mari bergabung. Di sini saya coba ingatkan kembali bahwa Indonesia Financial Public Watch Institution ini atau institusi pengawas keuangan publik Indonesia ini mempunyai visi, yaitu institusi yang independen yang mengkritisi pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan keuangan publik serta bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi ini kami coba ingatkan kepada saudara-saudara atau mungkin yang belum mendengar atau belum menyaksikan video ini. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran terprogram yang dimulai dari sosialisasi, kemudian seterusnya, dan kami ingatkan demikian, paling tidak saudara-saudara bisa membacanya dengan lebih jelas, di mana untuk mencapai visi itu ada misinya, itu pertama mengawasi dan memantau keuangan negara serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Kedua, memberikan pengetahuan kepada publik tentang aturan-aturan pengelolaan keuangan negara serta hak dan kewajiban publik ikut mengawasi dan memantau dalam pengelolaan keuangan publik. Yang ketiga, bekerja sama dengan berbagai pihak yang visi dan misi sama dengan dalam rangka kesejahteraan bersama. Jadi ini adalah sebuah misi yang kedua, yaitu pemberian pengetahuan. Strateginya seperti 4 itu, silakan saudara-saudara baca lagi. Kami hanya mengingatkan, tentunya program ini disponsori oleh Kopi dan Teh Tarik Kopi Waras, sehingga kita bisa sambil ngopi dan bisa kita konsultasi di sekretariat atau di warung kopi Waras di Jalan Sumur Bandung 3 Harjamukti sambil menikmati kopi sangar, kopi tarik sangar khas Aceh. Baik, kita akan mulai. Ini adalah sebagai mengingat kembali. Baik, kita lanjut. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan di awal, sekarang kita masuk ke era pasca kemerdekaan. Di sini kami bagi masanya, yaitu karena dengan pembagian masa ini, saudara-saudara terutama generasi baru bisa memahami bagaimana negeri ini diperjuangkan hingga merdeka dengan darah, dengan nyawa, dengan harta. Setelah merdeka masih mengalami lagi hambatan-hambatan, dan saya coba bagi dalam fase-fase atau masa-masa pemerintahan, yaitu pertama masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini adalah sejak Republik ini dimerdekakan tahun 45 sampai 1966. Di sini yang memerintah yaitu diawali dari Soekarno-Hatta, lalu Bapak Hatta mengundurkan diri dan dilanjutkan oleh Bapak Presiden Soekarno hingga tahun 1966 beliau tidak ada wakil. Nah, ini perlu Anda ketahui kenapa kondisi-kondisi seperti itu, sehingga Anda bisa melihat atau mengingat kembali, lihat bagaimana ke belakang, bagaimana sulitnya negeri ini. Kita merdeka dalam kondisi ekonomi yang terbatas, dalam kondisi yang dijajah, masyarakatnya banyak yang ya istilahnya buta huruf,
miskin dan sangat miskin, serta kondisi-kondisi lain. Mari kita coba pelajari. Sistem pemerintahan yang dijalankan Soekarno itu pertama ada sistem demokrasi terpimpin tahun 1959 yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan mengurangi peran parlemen. Sistem ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dan persatuan di tengah-tengah fragmentasi etnis, agama, dan politik, mengingat banyaknya terjadi pergolakan. Itulah saudara-saudara, terutama adik-adikku sekalian. Jadi di zaman Bung Karno itu, kenapa masalah pengelolaan keuangan ini tidak terlibat masyarakat? Karena memang kondisinya awal sekali. Satu, ada konflik ideologis. Soekarno mencoba menggabung nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom dalam pemerintahannya. Namun hal ini menimbulkan ketegangan di antara militer, elit, dan partai komunis. Jadi kalau Anda baca buku di bawah Sangsaka Merah Putih tulisan Bung Karno menghargai semua perjuangan daripada semua kelompok dan ingin menyatukan dalam Nasakom itu. Namun terjadi pertentangan. Kemudian terjadi gerakan separatisme. Beberapa daerah seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat mengalami gerakan separatis yang ingin mendirikan negara Islam atau otonom daerah. Saya bayangkan kondisi seperti itu. Sementara perekonomian Indonesia mengalami masa yang sangat buram, inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang, konfrontasi lagi terjadi dengan Malaysia, kemudian tanpa ada hubungan internasional dan ekonomi Indonesia. Jadi Bung Karno waktu itu dengan semangat perjuangan karena kita merasa sudah mampu merdeka, sehingga kebanggaan atas itu luar biasa seluruh negeri waktu itu. Sehingga berusaha merebut kembali Irian Jaya ke Pangkuan, yang mana ini juga bukan hal yang tidak mudah, namun akhirnya berhasil. Kemudian kemiskinan, kesenjangan ekonomi di mana-mana, terutama antara perkotaan dan pedesaan. Inflasi, krisis ekonomi, mengalami inflasi tinggi yang parah pada kehidupan masyarakat dan stabilitas politik. Kemudian tergantungan pada impor. Indonesia masih tergantung pada barang-barang kebutuhan pokok yang berdampak pada neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi. Lalu keterbatasan infrastruktur. Indonesia masih memiliki keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan yang menghambat pembangunan ekonomi. Ya, ini kondisi-kondisinya. Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kesehatan sangat rendah, sehingga kurangnya akses fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian adanya konflik dengan Barat, sehingga menghadapi dengan Barat, karena waktu itu terjadi dua kekuatan antara Amerika dan Uni Soviet. Jadi sementara kita membuat non-blok, Bung Karno membuat non-blok. Nah, ini terjadi yang silakan aja Anda saudara-saudara baca sejarah Orde Lama itu, sehingga banyak rakyat yang kelaparan, banyak yang sementara terjadilah kudeta militer. Kudeta, maksud saya ketegangan dengan militer yang merasa bahwa kebijakannya tidak mampu mengatasi masalah keamanan dan stabilitas antara presiden dengan. Kemudian karena banyak mengalami tantangan, dan lalu terjadi sebuah peristiwa 30 September. Sebuah gerakan yang telah mengorbankan para jenderal. Jadi PKI telah banyak membunuh terutama umat-umat Islam. Dan gerakan PKI ini juga sebetulnya dari tahun 48 telah terjadi di Madiun. Dan PKI sempat menjadi
partai menguasai nomor 2 setelah partai Islam, NU. Nah, dengan terjadi konflik-konflik demikian ini, maka G30 SPKI itu menjadi cikal bakal jatuhnya Orde Lama, di mana diterbitkanlah Super Semar yang diberikan kepada Bapak Soeharto, Letnan Jenderal Bapak Soeharto, untuk bisa menanggulangi permasalahan keamanan negeri ini. Maka kita berlanjut ke masa Orde Baru. Jadi titik awalnya itu dimulai tahun 1965, masa Orde Baru itu. Ketika terjadi peristiwa gerakan 30 September yang gagal, yang kemudian menjadi dalih bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan Soekarno, kemudian digantikan oleh Soeharto pada tahun 1966. Ya, ini terjadi karena banyak tentara yang dibunuh oleh PKI dan akhirnya dibubarkan PKI. Dan waktu itu memang kedekatan presiden juga dipertanyakan, sehingga dalam sidang MPR, Bung Karno laporan awalnya ditolak dan dinyatakan beliau tidak layak menjadi presiden, sehingga dimulailah era Orde Baru di Indonesia. Pada masa Orde Baru ini dimulai tahun 1966 sampai 1999, di mana pemerintah, karena beberapa kali Undang-Undang Dasar 45 di masa Orde Lama itu sempat menjadi negara Republik Inggris, menjadi undang-undang sementara, dan kembali lagi kepada Undang-Undang 45 seperti itu, dan di Undang-Undang 45 pun demokrasinya tidak mengikuti demokrasi yang sebenarnya menurut Undang-Undang 45, yaitu demokrasi kepemimpinan. Sampai waktu itu bahkan ada masyarakat menginginkan Bung Karno seumur hidup. Sehingga pemerintahan di Orde Baru itu menyatakan akan menjalankan Undang-Undang 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu pernyataan di awal Bapak Presiden Soeharto sebagai presiden menggantikan Presiden Bung Karno. Namun apakah pelaksananya seperti itu? Ternyata pelaksanaannya banyak yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni, terutama pelanggaran terhadap pasal 23, yaitu hutang konglomerat atau privat yang dibebankan rakyat Indonesia. Diawali pada penyimpangan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang memberikan kekuasaan pada pihak asing, terutama Freeport, itu diberikan kewenangan untuk mengolah sumber daya alam di tanah Papua. Lalu juga kepada pihak swasta diberikan kuasa untuk menebang hutan sebagai sumber alam kita. Dan pada masa Orde Baru, Undang-Undang 45 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral. Di antaranya melalui peraturan 1. Ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 83 menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. 2.
Kedua, ketetapan MPR nomor 4 tahun 83 tentang referendum yang terakhir menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang Dasar 45, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 85 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR nomor 4 tahun 83. Itu seolah-olah Undang-Undang Dasar 45 itu dilaksanakan dengan murni dengan konsekuen. Namun di masa Orde Baru sehingga dan pada waktu kekuasaan di masa Orde Baru itu masyarakat dibuatnya floating mess. Artinya masyarakat tidak dilibatkan sama sekali, bukan hanya masalah keuangan, sama sekali masalah pembangunan, masalah kepemerintahan itu adalah kewenangan penuh pemerintah. Jadi masyarakat tidak boleh tahu, yang penting masyarakat terpenuhi ya dengan kepandaian politik, yaitu terutama politik strateginya supaya rakyat, terutama rakyat kota, untuk tidak terlalu banyak cara dan sebagainya, yaitu dibuatkanlah karena salah satu demonstrasi menjatuhkan Bung Karno, salah satunya adalah juga masalah turunkan harga pangan. Ini menjadi strategi Orde Baru, sehingga Harto berkuasa hingga 32 tahun, sejak 22 Februari 1966 hingga 21 Mei 1998, atau 8 periode pemilihan. Dengan komposisinya adalah, pertama, di periode pertama Soeharto 22 Februari 1966 sampai 27 Maret 1968. Pak Harto sebagai presiden tidak ada wakil. Dan periode kedua, Pak Harto memimpin dari 27 Maret 68 hingga 24 Maret 1973. Ini ya demikian Pak Harto jelasnya sendiri. Lalu periode ketiga, Pak Harto dengan wakil presiden yaitu Pak Adam Malik tahun 24 Maret, berlanjut tahun 73 hingga tahun 78. Kemudian kabinet yang keempat, Pak Harto menjadi presiden lagi dengan wakilnya Hamengkubuwono ke-9. 23 Maret 78 sampai 11 Maret 83. Kemudian periode kelima, Pak Harto dengan Tri Sutrisno 11 Maret 83 hingga 11 Maret 88. Lalu periode ke-6, Soeharto dan Umar Wirahadikusuma sebagai Wapres 11 Maret 88 hingga 11 Maret 93. Yang ke-7, Soeharto dan Sudarmono 11 Maret 93 hingga 10 Maret 98. Dan terakhir, Soeharto dengan B.J. Habibie 10 Maret 1998, namun tidak mencapai 1 tahun, terjadilah reformasi. Karena Pak Harto itu jatuh, kekuasaannya melemah sejak munculnya krisis ekonomi dan politik yang parah. Keuangan terutama mulai dari krisis keuangan di Asia tahun 97. Terjadi pelarian modal asing, menyebabkan penurunan nilai rupiah. Ekonomi, banyak bank-bank yang bangkrut, sehingga ditalangin oleh Bank Indonesia melalui bantuan langsung tunai. Lalu akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran oleh rakyat dan menduduki gedung DPR, dan ketua MPR waktu itu Pak Harmoko meminta Pak Harto untuk turun. Lalu pada tanggal 21 Mei
Di istana, Pak Harto mengundurkan diri dan lalu melantik Habibie menjadi presiden yang baru menggantikan Pak Harto. Itulah periode masa Orde Baru. Ya, untuk lebih detail dan jelas silakan Anda saudara-saudara membaca dan mempelajari sejarah, catatan, atau dan sebagainya. Baik, kita berlanjut. Setelah itu masuklah yang disebut periode reformasi. Jadi pengunduran Pak Harto tahun Mei 98 merupakan awal periode reformasi. Dimulai di bawah pemerintahan Presiden Habibie yang baru dilantik. Salah satu tuntutan reformasi adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Karena latar belakang tuntutan perubahan 45 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, namun kenyataannya bukan di tangan MPR atau di tangan rakyat. Kekuasaan sangat besar pada presiden. Adanya pasal-pasal terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang 45 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang 45 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang 45 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 45, tetap mempertahankan susunan kenegaraan atau kesatuan dan selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena tuntutan reformasi terhadap pemerintah tahun 1988 yaitu 1. Penghapusan KKN. Rakyat menuntut pemerintah untuk menghapus praktek KKN yang telah menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru. Ya, waktu itu KKN luar biasa. Korupsi luar biasa, namun korupsinya itu banyakkan di tingkat pusat. Di tingkat pusat kekuasaan itu korupsi di situ beradanya. Anak-anak presiden bisa memiliki perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai fasilitas sehingga banyak yang ada yang menjadi konglomerat. Sementara rakyat semakin terpinggirkan. Sehingga dan juga KKN itu memang dibuat oleh Pak Harto dalam rangka memperkuat posisinya selain posisi politik yaitu dengan Golkarnya, yaitu Golkarnya itu terdiri dari golongan karya itu terdiri dari golongan yaitu golongan birokrasi dan ABRI. Namun itu masih belum kuat strateginya. Maka ada golongan pengusaha yang dibesarkan, yang dijadikan motor gerakan ekonomi dengan memakai konsep trickle down effect. Diharapkan mereka akan membangun kue nasional, lalu terakhir kue itu akan dibagi-bagikan. Jadi 3 kekuatan, sehingga Pak Harto bisa bertahan hingga 32 tahun. Itulah. Namun rakyat mempunyai kekuatan tersendiri, sehingga tuntutan hingga akhirnya beliau jatuh. Dan para konglomerat itu sekarang ini menjadi oligarki. Padahal mereka dulu itu datang dengan tidak, bahkan Pak Harto mengatakan mereka datang dengan celana kolor. Banyak fasilitas yang mereka dapatkan tanpa mereka pinjaman kredit tanpa jaminan. Mereka mendapatkan berbagai macam fasilitas, kemudahan-kemudahan, dan sebagainya. Jika Anda ingin mengetahui lebih dalam, sehingga terjadilah oligarki yang saat ini menguasai negeri ini, bacalah buku yang saya buat, yaitu lahirnya atau sejarah lahirnya oligarki di Indonesia. Baik, itulah
Jadi selain penghapusan KKN, menginginkan adanya pembaharuan sistem politik. Rakyat menuntut pembaharuan sistem politik yang lebih demokratis dan transparan. Kemudian penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena pada waktu itu siapa yang coba berak langsung dibengkam. Bahkan tidak jarang sampai ada yang kehilangan namanya. Reformasi ekonomi, rakyat menuntut reformasi ekonomi yang lebih adil, merata, serta harus menghapus monopoli dan kartel yang telah menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru. Inilah tuntutan reformasi tahun 1998. Sekarang sudah 2025. Apakah tuntutan reformasi itu berhasil? Mari kita lihat. Di jam kelanjutan reformasi ini, di sini kita bisa lihat kepemimpinan masa reformasi mulai dari Habibie 21 Mei 98 hingga 20 Oktober 99. Apa saja yang telah dilakukan oleh Habibie? Banyak undang-undang yang mendasari yang telah diberikan oleh Habibie, seperti Habibie dengan beraninya melepaskan Timur. Kedua, Habibie telah mengeluarkan undang-undang otonomi daerah, sehingga daerah menjadi otonom, tidak termasuk masalah keuangan juga. Adanya undang-undang keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Adanya undang-undang keuangan negara yang diatur. Kemudian Habibie tidak berlanjut karena ditolak laporan pertanggungjawabannya. Dengan jiwa yang besar, beliau harusnya masih bisa 5 tahun, tapi beliau memutuskan tidak sampai hanya berapa tahun, enggak sampai. Kemudian Abdurrahman Wahid, beliau tidak cawe-cawe, masih menggunakan mekanisme Undang-Undang Dasar 45 yaitu kekuasaan MPR memilih presiden dan wakil presiden. Namun lebih demokrasi dibandingkan dengan masa Pak Harto, di mana pemilihannya itu terbuka. Lalu Abdurrahman Wahid di-impeach dan lalu digantikan oleh Megawati dan Hamzahas sebagai wakil. Lalu Megawati dari 23 Juli sampai 20 Oktober 2004 itu melanjutkan daripada kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid dari 20 Oktober 99 jadi 20 Oktober 2004. Lalu Megawati menyelenggarakan pemilu. Beliau tidak cawe-cawe. Lalu pertama kali pemilihan presiden dilakukan di Indonesia, di mana presiden yang pertama dipilih oleh rakyat dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Selain pembatasan presiden 2 periode, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla memenangi kontestasi. Beliau berkuasa dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009. Lalu pemilihan yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono menang kembali, namun wakilnya adalah Profesor Dr. Budiono hingga 2014, 20 Oktober hingga 2014. Lalu dengan
jiwa ke negarawanannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelenggarakan pemilihan umum, di mana waktu itu ada kontestasinya, yaitu Joko Widodo dan Yusuf Kala, dan juga ada Prabowo dan Megawati. Namun akhirnya Jokowi dan Muhammad Yusuf Kala menang di awal sebagai periode awal Joko Widodo 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Walaupun ada isu-isu yang sempat tidak yakin bahwa Joko Widodo katanya menang. Lalu di periode kedua, kalah lagi Prabowo. Disitulah sempat terjadi ketegangan-ketegangan. Namun akhirnya Joko Widodo dan Muhammad Amin memimpin dari 20 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024. Lalu terjadilah konflik-konflik di dalam negeri karena ingin adanya perubahan, karena di sana justru yang tuntutan reformasi di periode Joko Widodo semakin korupsi semakin menggurita. Banyak rakyat menginginkan adanya perubahan atau pembaruan. Namun reformasi hingga saat ini semakin tidak dapat dipenuhi. Bahkan sekarang kondisi keuangan negara semakin besar utangnya. Korupsi, kolusi, nepotisme menggurita, bahkan terjadi pada semua lini kekuasaan hingga ke daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Ini yang terjadi. Apalagi dengan adanya undang-undang desa, dapat lagi APBN, terjadi lagi korupsi, dan sempat didiamkan di masa periode Joko Widodo. Sehingga kehidupan rakyat semakin miskin, hingga kabinet Prabowo memprogramkan makan gratis pada anak-anak sekolah. Ya, kemenangan Prabowo pun kalau saya pribadi tidak yakin bahwa beliau itu menang. Silakanlah seluruh rakyat. Saya tidak ingin mempengaruhinya. Silakan saja. Di mana Prabowo dan Gibran, anaknya Joko Widodo, yang menurut saya kapasitasnya sangat rendah sekali. Sehingga kakeknya sungguh luar biasa. Terjadi penyalahgunaan kewenangan, hukum dijadikan kekuatan untuk kekuatan kekuasaan. Demokrasi dilulantakan, kawasan kekuasaan dimanfaatkan pada saat pemilu. Sengaja rakyat dibuat miskin. Sumber daya alam habis. Sekarang apalagi kondisinya? Kita lihat di Raja Ampat, habis. Bahkan terjadi kecurangan di Pertamina yang setahunnya katanya sampai 1.300 triliun. Rakyat mengalami kerugian yang luar biasa. Terjadi turun daya ekonomi masyarakat. Banyak pengangguran, banyak ini. Dibiarkannya ekspor dari Cina, produk-produk dalam negeri, sehingga pabrik-pabrik kita hancur semuanya. Sampai Seritek yang sudah puluhan tahun sebuah industri yang besar, tekstil yang besar, yang sangat eksis, tiba-tiba harus menutup. 10.000 karyawannya harus dirumahkan. Dan masih banyak lagi, banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang sekarang pun masih bergerak rakyat, masih menuntut kebohongan-kebohongan. Sekarang ini diantaranya adalah masalah ijazah palsu. Yang terakhir saya dengar ijazah itu dibuat di percetakan Salemba, Pramuka. Saya dari dulu tahu itu, kalau di Pramuka itu semua apapun yang ada butuhan tercatat, itu bisa dilakukan. Dan sebetulnya bukan lagi hanya Prabowo, Jokowi saja. Kalau kita ingin
betul-betul periksa semua pejabat pun banyak itu yang menggunakan itu. Sempat itu sebelum terjadi kebakaran di pasar Pramuka itu para pedagang di pasar Pramuka sempat ribut itu di antara mereka. Dan mereka yakin bisa dibakar, dan terjadi dibakar. Kita lihatinlah sampai kapan ini terjadi negeri ini. Dan ada hal yang perlu saudara-saudara ketahui. Bappenas telah membuat dan mengusulkan dan mengesahkan zaman Jokowi, yaitu dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJPN dari 2025 sampai 2045. Ini undang-undang ini menjadi acuan utama bagi arah pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan. Jadi ada RPJN yang mengatakan bahwa pada tahun 2045 akan jadi masa Indonesia Emas. Karena targetnya adalah satu, RPJN itu menargetkan satu, pendapatan per kapita setara negara maju dengan target pendapatan per kapita sekitar 23.000 US sampai 30.000 US dolar. Ya, per kapita ini hanya dihitung per kapitanya, tetapi apakah ini betul-betul per kapita per orang? Kita nggak tahu. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan tingkat kemiskinan 0,5-0,8. Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruhi dunia internasional. Jadi target Global Power Index masuk ke dalam 15 besar. Indonesia masuk ke targetnya. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia dengan target indeks modal manusia, human capital, menjadi 0,73. Apa yang terjadi sekarang ini? Bagaimana memenurutkan kita? Silakan. Ini mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission target. Melakukan pelaksanaan pembangunan, mewujudkan transformasi sosial, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Kemudian mewujudkan transformasi ekonomi, meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi ekonomi produktif. 3. Mewujudkan transformasi tata kelola, bangun regulasi tata kelola yang berintegrasi dan adaptif. 5. Mantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan di Indonesia. Mantapkan stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Memantapkan ketahanan budaya dan ekologi. Mantapkan keluarga, individu, masyarakat, dan lingkungan. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan keadilan. Mewujudkan sarana prasarana berkualitas lingkungan. Mewujudkan kesinambungan pembangunan. RPJMPN ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk juga atau Sustainable Development Goal, di mana telah disahkan sesuai menjadi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 sebagai landasan hukum pemerintahan yang akan datang melalui Prabowo. Apakah mampu pemerintahan Prabowo melakukan ini? Meningkatkan pendapatan sampai 20 per kapita. Oke, kita lihatlah. Ya, sekarang Indonesia saat ini seperti ini. Kita melihat Monas sebagai simbol, bukan hanya simbol kota Jakarta, tapi simbol Indonesia. Kita lihat pembangunan memang sudah demikian banyak terjadi cakar langit. Kehidupan beragama bermasyarakat saling menjaga. Namun, apakah seperti itu? Mari kita analisa kondisi ekonomi budaya saat ini.
apakah terjadi Indonesia emas? Satu, kondisi politik dan hukum. Sejak berakhirnya rezim Jokowi, banyak konflik, tadi sudah dijelaskan. Terjadi konflik antara para elit dan grassroots. Peraturan dibuat hanya untuk melegakan kekuasaan sehingga tidak ada check and balance antara legislatif, eksekutif, rejim dan ketua umum partai yang berkoalisi. Banyak pejabat politik, aparat, bahkan aparat hukum, banyak yang terlibat korupsi. Tidak ditindak, sehingga kejahatan korupsi semakin menggurita dengan nilai korupsi semakin fantastis. Itu kondisinya. Kondisi politik dan kondisi sosial. Masyarakat di kota maupun desa menipis semangat kebersamaan, gotong royong, toleransinya rendah, kepedulian antar masyarakat, kemiskinan nampak dipelihara oleh pejabat dengan menggunakan dana-dana bansos, dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan kembali. Sementara intelektualitas, kepandaian dan kalian tidak menjadi kurang untuk menjadi pemimpin. Kita lihat wapres kita. Kita lihat. Ini kondisi real. Kondisi ekonomi nasional, banyak perusahaan yang bangkrut, tadi sudah sebutkan. Turun tingkat daya beli masyarakat. Bahkan mulai tingkat kepercayaan negara-negara asing pun sudah mulai menipis. Dan besarnya hutang negara, 300% kenaikan hutang di masa Jokowi. Jika dibandingkan dengan hutang dari masa Bung Karno sampai dengan SBY. Masa ini mengguritanya korupsi berbagai tingkatan. Sektor ekonomi negara mengalami di berbagai sektor ekonomi negara dan sangat fantastis. Adanya kebijakan tarif ekspor tinggi Amerika lagi. Ini juga bisa mempengaruhi pendapatan. Ini kondisi dan lain-lain masih banyak. Budaya kehidupan masyarakat umum telah mengalami disharmonis. Pemerintah nampaknya membiarkan kelompok yang saling menyerang, walaupun masih menggunakan media sosial. Ini sudah perang antara media sosial. Namun di kampung-kampung kota, bahkan sering terjadi perkelahian antara kelompok. Bahkan aparat keamanan pun juga sering kita lihat dan saksikan. Terjadinya narkoba yang makin membesar. Puluhan ton judi online semakin kuat. Budaya asing di negeri ini semakin dibuka. Kita lihat bahkan kemarin ada pesta seks sejenis luar biasa dekat ibu kota di Bogor. Kondisi keuangan negara dalam APBN tahun 2005 sejak masa Prabowo terjadi efisiensi besar-besaran. Bahkan ada kementerian yang tadinya anggarannya itu diturunkan sampai 85%. Karena kenyataannya bahwa beban APBN itu sangat besar untuk bayar bunga dan pokok. Sehingga terjadi efisiensi yang akan itu sudah menjadi undang-undang dibongkar kembali. Bahkan target pajak pun tidak tercapai. Baru saja tahun 2005 defisit ratusan triliun dan dinyatakan oleh Menteri Keuangannya itu masih kecil. Kita lihatlah, jangan terlalu ditutup-tutup. Bahkan laporan keuangan tahun 2024 akhir masanya pemerintahan Joko Widodo kami belum mendapatkan. Kami coba akses melalui web Kementerian Keuangan maupun Kementerian PPK. Mereka di sana dinyatakan belum ada. Dan bahkan belum kami laporkan juga hasil auditnya. Padahal ini sudah terima. Nah, kondisi-kondisi tersebut di atas akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Apakah memang benar terjadi yang dimaksud dengan RPJM tersebut? Walau alam. Marilah kita berpikir yang waras. Apa yang terjadi. Demikian saudara-saudara, semoga ini menjadi sebuah pembelajaran dan ini bukan untuk kami jadikan sebagai menjadi atau memanas-manasi situasi, tidak sama sekali.
Tapi ini hanyalah kondisi yang ada. Ingat, sejarah Indonesia itu dimulai dari awal dan hingga yang terakhir ini 10 tahun ini sangat luar biasa. Jadi betapa pentingnya masyarakat rakyat Indonesia harus bisa mengawasi pengelolaan keuangan negara ini. Dan nanti kita akan masuk kepada pembelajaran langsung bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara. Namun sebelum itu kita akan membahas dulu masalah Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 itulah yang menjadi landasan daripada keinginan bangsa ini merdeka, keinginan para pendiri negeri ini menginginkan negeri ini seperti apa. Dan itulah juga menjadi dasar kita di dalam pengelolaan keuangan negara. Apakah dengan menjalankan Undang-Undang Dasar 45 asli dalam hal ini secara murni dan konsekuen, itu bisa dilakukan apabila seluruh masyarakat Indonesia mengikuti, mengawasi, dan mendampingi, bahkan ikut mengkoreksi atau melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada penyalahgunaan. Demikian dari saya, Ahmad Saroni dari Indonesia, Institusi Pengawas Keuangan Publik Indonesia, dan marilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.